Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan biarlah sukacita tetap mengalir dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan biarlah kita juga dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kita tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam segala aktivitas kita. Oleh karena itu, dalam menjalani hari-hari kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 14 ayat 1 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok Yesus ma, unang pola marsa rohamunu, por saya mahamu tu debata, jana por saya mahamu tu au." Dalam bahasa Indonesia, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana rasanya gelisah? Pasti ada sesuatu yang ketidaknyamanan dalam diri kita. Saya teringat ketika kelahiran anak saya yang pertama pada 14 tahun yang lalu, bagaimana proses kegelisahan terjadi dalam diri saya. Karena memang ketika kami membawa ke rumah sakit, dikatakan bahwa bayi yang di dalam kandungan tidak bergerak lagi. Kemudian harus secepatnya untuk dioperasi sesar. Dalam menunggunya saya menjadi sangat-sangat gelisah. Saya selalu melihat ke jam dan saya ke arah jam dinding yang ada. Kemudian saya selalu mendengar suara tangisan bayi yang ada di dalam ruangan operasi. Dan ketika bayi dibawa, saya mengira itu adalah anak saya. Kemudian saya mengatakan, "Itukah anak saya?" Dan para medis mengatakan, "Bukan ini, masih dalam proses Pak." Kegelisahan selalu terjadi dalam diri saya. Memang gelisah itu menjadi sesuatu yang manusiawi. Namun ketika kegelisahan menjadi menguasai kita, maka di sana akan terjadi sebuah dehidrasi iman ataupun kekosongan iman. Firman Tuhan kali ini dinyatakan oleh Yesus kepada murid-murid ketika para murid-murid sudah dibasuh kakinya. Kemudian Yesus memperingatkan mereka dan memberikan beberapa nasihat kepada murid, memberikan perintah baru. Yesus juga memperingatkan Petrus, memperingatkan para Judas tentang apa yang akan terjadi. Yesus mengatakan, "Saya akan pergi dan saya akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadaku." Namun ada kegelisahan bagi murid-murid. Siapakah nanti yang akan menjadi membimbing kami? Siapa yang menjadi guru kami ketika Yesus akan pergi? Bagaimana kehidupan kami, kebersamaan kami bisa terjalin terus? Itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian mereka menjadi merasa khawatir. Apakah nanti di sorga, siapakah yang menjadi di kanan, siapa yang akan menjadi di kiri, dan siapakah yang menjadi beroleh tempat yang paling istimewa di sorga yang bersama dengan Yesus? Kegelisahan ini menjadi berkembang seolah-olah menjadi kehilangan arah. Memang ketika kita gelisah, banyak hal yang menjadi terjadi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Yesus mengatakan, "Jangan gelisah hatimu." Ternyata dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Yesus melihat kegelisahan itu berasal dari hati. Ketika hati kita sudah kehilangan rasio, maka kita akan menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan. Orang yang menjadi sulit untuk menyatakan kehendak dan eksistensi diri. Namun ketika kita menjadi tetap melihat secara iman apa yang sudah dilakukan Yesus, apa yang akan dilakukan Yesus, dan akan apa yang sudah dinyatakannya sebagai firman-Nya di dalam kehidupan kita, kita akan teguh berjalan. Kita akan berjalan bersama iman untuk mengarungi berbagai langkah kehidupan. Oleh karena itu, dikatakan dalam firman Tuhan, percayalah kepada Allah,
dan percaya juga kepadaku. Ternyata kegelisahan diatasi dengan iman. Apabila kita gelisah, ingat, berimanlah, kuatkanlah imanmu. Karena dengan iman itu, maka kita akan melihat jalan keluar ataupun secara iman apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan terombang-ambing, namun kita akan teguh berjalan, teguh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam segala apa yang terjadi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita gelisah dengan penyakit kita, mungkin kita gelisah dengan masa depan kita, mungkin kita gelisah dengan persoalan yang terjadi, dan banyak hal yang menjadikan kegelisahan. Namun, iman akan memberikan ketenangan. Ketika kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah yang mempunyai segala sesuatu itu, yang menyertai dan membimbing kehidupan kita, maka ketenangan akan muncul dalam diri kita. Oleh karena itu, firman ini mau menenangkan hati kita, mau menguatkan kita agar menjadi tidak gelisah. Percayalah kepada Tuhan di dalam segala apa yang dirancangkan Tuhan. Imani dan lihatlah bahwa tangan Tuhan tidak menjadi terbatas untuk menolong, menopang, dan mengeluarkan kita. Oleh karena itu, mari beriman, mari percaya kepada apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini mengingatkan kami agar di dalam apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, kami percaya kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan setiap umat Tuhan, sehingga kegelisahan menjadi sirna dalam hidup kami, karena di dalam iman kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa, biarlah segala perjalanan umat Tuhan di dalam penyertaan-Mu, berkati mereka, tambahkan sukacita dengan berbagai cara daripada Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami, di dalam segala apa aktivitas secara gerejawi maupun secara pribadi lepas pribadi, Engkau yang menyertai, Engkau membimbing dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.